karena terlalu berat, jadi saya pisahkan dia tersendiri, seperti itu ya. Nah, teman-teman kan udah bikin, bab 2 kemarin ya, teman-teman ya? Di mana masing-masing variabel akan punya dimensinya masing-masing, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya sudah punya variabelnya, gimana sih si variabel ini kita manfaatkan untuk bisa diukur seperti itu? Nah, ada yang namanya operasionalisasi variabel, mengubah variabel yang abstrak menjadi aspek yang bisa diukur, kayak gitu. Berisi penjabaran dari variabel, kemudian dari dimensi diturunkan menjadi indikatornya. Nah, makanya kita ada loncat dikit kayak gitu. Nah, ini kan bab 1 yang kemarin sudah teman-teman tulis, kemudian bab 2 yang kemarin teman-teman kerjakan, kita pindah ke ujung bab 3 ya. Jadi nanti ini minggu depan yang akan kita bahas ada 6 subbab. Nah, karena dia berawal dari 2.1 ini kayak itu ya dasarnya, kita loncat dulu ke sini biar teman-teman nggak lupa terlalu jauh kayak gitu. Ya, jadi bagaimana memanfaatkan apa yang ada di 2.1 menjadi alat ukur yang dijabarkan di bab 3. Seperti itu, teman-teman. Oke. Kita sedikit ingat kembali, teman-teman, bahwa sebelumnya saya udah ngenalin ada teori, ada konsep, ada proposisi. Kayak gitu ya. Ternyata kemudian ada tambah istilah satu variabel. Oke. Nah, kita punya konsep ya, segala benda termasuk diri Anda kayak gitu ya, yang ada di muka bumi ini yang punya istilah, punya definisi itu adalah konsep. Oke. Nah, tapi nggak semua konsep bisa diukur. Segala konsep yang bisa diukur disebut dengan variabel. Oke. Ya, jadi segala benda yang akhirnya punya ukuran matematikanya kayak gitu ya. Oke, untuk mengukur jarak dari sini ke sana dibagi berapa kelas. Oke, misalnya ada 5 meter, 10 meter, 15 meter. Nah, itu adalah variabel, ada batasannya, ada ukurannya. Tapi kalau misalnya teman-teman ditanya, cinta lo seberapa besar sih sama gue? Nah, nggak ada yang tahu kan perasaan manusia itu kayak gimana? Susah untuk mengukurnya, itu yang disebut dengan konsep. Ada definisi cinta, tapi cara pengukuran cintanya nggak ada yang tahu. Sementara kalau misalnya kita bilang jarak, ada definisinya. Kemudian jarak tersebut punya ukurannya, maka dia disebut variabel. Cara mengukur variabel kayak gimana sih? Ada yang namanya dimensi, respek di dalamnya. Atau ibarat nih kalau misalnya kita pakai pulpen gitu ya. Pulpen itu cara mengukur suatu benda dinamakan pulpen itu apa? Ada tutupnya, ada badannya, ada bawahnya, kayak gitu. Itu adalah dimensi. Yang gampang lagi kemarin kita pakai contoh pacar ya teman-teman ya. Dimensi pacar ada apa sih? Kalau teman-teman mau milih pacar, ukurannya apa? Ada fisik dan non-fisik. Kemudian dikecilin lagi fisik dan non-fisiknya itu. Kalau yang fisik, saya mau nyari yang hidungnya mancung, yang bibirnya tipis, rambutnya ikal, tingginya 180. Berarti teman-teman sudah membuat indikator untuk dimensi fisik dari variabel pacar. Sementara kalau misalnya dimensinya non-fisik, apa sih? Ramah, baik, penolong, ya. Berarti teman-teman sudah membuat indikator dari dimensi non-fisik tentang variabel pacar, alias bisa diukur. Kayak gitu. Nah, indikator ini kenapa sih dia ribet banget? Ya, indikator inilah yang akan teman-teman turunkan menjadi kuesioner. Nanti mau nanya apa ke orang-orang yang akan disebarkan kuesioner? Makanya dia ketika memilih dimensi, ada namanya kemarin kita kenal sama dimensi yang reliable. Karena alat ukurnya nggak boleh sembarangan asal milih. Alat ukurnya harus yang kredibel, reliable, seperti itu. Nanti ketika diturunkan menjadi indikator dan indikator diturunkan menjadi suatu kuesioner, jadi alat ukur yang bagus.
Seperti itu ya teman-teman ya, nanti kalau ditanya jawab, nanti teman-teman harus bisa menjelaskan. Ada yang mau ditanyain dulu soal ini? Sudah jelas tentang variabel dan teman-temannya? Bisa bisa. Oke ya, kita anggap teman-teman udah bisa, nanti kita belajar. Kemudian ini adalah format tabel yang akan, digunakan kalau teman-teman mau pakai penelitian kuantitatif. Tulis nama variabelnya di sini, tulis nama dimensinya, definisi dimensi yang kemarin teman-teman udah cari, ya, masukkan ke sini, dan dia akan diturunkan ke indikator. Minggu depan kita akan belajar skalanya itu apa, kayak gitu ya, kita kenalan nanti sama skala Likert, kemudian terakhir ada nomor item. Apa sih nomor item itu? Teman-teman nanti, setelah UTS teman-teman akan install namanya SPSS ya, wajib bawa. Kita akan setiap minggu teman-teman buka laptopnya kayak gitu ya, praktek setiap hari. Nah, di SPSS itu nggak bisa baca, huruf terlalu panjang, alias kalimat, kata pun tidak boleh ada spasi. Jadi, nomor item ini ibaratnya kode-kode yang nantinya akan teman-teman masukin menjadi, apa namanya, di dalam SPSS nanti. Oke? Kira-kira saya punya contoh ini teman-teman. Ada variabel komunikasi simetris dua arah. Salah satu dimensinya adalah budaya partisipatif. Kemudian ini adalah definisi budaya partisipatif tersebut, bukan komunikasi dua arah ya. Kira-kira bakalan jadi berapa indikator nih teman-teman? Ada yang bisa nebak gak? Hah? Gitu? Nanti kira-kira akan jadi seperti ini teman-teman. Nah, oke. Nama variabelnya dimasukkan ke sini sesuai tadi lokasi variabelnya. Kemudian dimensinya kita walaupun baru satu gitu ya, si budaya partisipatifnya masukkan ke sini. Kemudian definisi dimensinya masukkan ke sini. Ternyata dari definisi ini bisa dipecah menjadi 4 indikator. Karakteristik indikator biasanya depannya kayak gini. Penilaian responden terhadap. Kemudian kata selanjutnya nih teman-teman, ini diambil dari definisi ini. Terus, nah ini ada TWC 1 sampai TWC 4. Diambil dari singkatan two-way communication. Jadi, mau dimensinya ganti-ganti, selama dia masih variabel dari komunikasi simetris dua arah, dia akan dapat kode TWC, tinggal nomornya diganti-ganti di belakangnya. Sampai sini sudah jelas atau belum, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti saya tunjukin contoh asli yang versi full versionnya. Oke, Miss, kalau saya punya variabel saya ada variabel X dan Y, apakah akan dijadikan satu kode dan satu tabel? Enggak, teman-teman. Jadi nanti dia akan punya tabel X sendiri, tabel Y sendiri. Kayak gitu untuk operasionalisasinya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, jadi gimana sih cara menurunkan menjadi sebuah indikator? Pertama, yang harus teman-teman ingat, satu dimensi ini minimal berubah menjadi 3 indikator. Agar teman-teman aman, kayak gitu ya, jangan sampai nih, nah ini bisa kita lihat lagi di atas, jangan sampai dari definisi ini hanya menghasilkan 2 indikator. Enggak boleh. Minimal harus 3. Itu wajib. Jadi lebih boleh sampai 4 sampai 5 kayak gitu ya. Satu variabel terdiri dari 20 indikator atau lebih itu wajar. Oke? Nah, tapi kalau hanya kurang dari 3, teman-teman nggak boleh. Berarti teman-teman harus mencari definisi yang lebih lengkap lagi untuk bisa diturunkan menjadi indikator yang lebih banyak. Kenapa sih, Miss, harus punya indikator yang lebih banyak? Karena nanti ada uji reliabilitas. Dia ngelihat konsistensinya. Kalau terlalu sedikit indikatornya, bisa-bisa nggak konsisten. Gitu ya teman-teman ya, tolong dicatat.
Kita balik lagi. Kemudian, ya, nah di sini nih, ada validitas dan reliabilitas sehingga jangan sampai kalau cuma satu atau 2 nanti kalau gugur, nggak lolos dua uji ini, teman-teman harus ngulang kuesionernya lagi. Kemudian kita masuk ke proses Oh, penyusunan indikator. Dari definisinya, kayak gitu ya, cari kata-kata kerja teman-teman, dan juga kata-kata sifat yang nantinya akan teman-teman masukkan ke dalam kata kunci satu dan kata kunci 2 dan juga ada konteks. Nanti kita belajar ya. Terakhir, konteksnya harus konsisten. Kalau misalnya kita bahas tentang konsumen, jangan tiba-tiba berubah jadi penjualnya. Makanya kita perlu baca satu kalimat full itu kayak gimana. Oke, kita turun lagi. Nah, ada kayak gini teman-teman contohnya. Pertama, kita biasanya teman-teman, nanti kan kita ada highlight ya di Word-nya. Nanti teman-teman buka Word-nya ya. Kita pakai warna kuning buat subjek. Terus habis itu kalau kata kerja satu itu pakai warna hijau. Kata kerja 2 itu pakai warna ungu. Kalau misalnya konteks kita kasih warna putih atau abu-abu. Definisinya, teman-teman penggal dulu per kalimat nih. Jadi titik gitu ya. Teman-teman masukin ke sini, habis itu teman-teman pindahin ke sini. Kalimat pertama. Terus kalimat kedua, titik kedua nih, Anda copy, kemudian masukkan ke 2. Udah, tadi tugasnya adalah mencari subjek, kata kerja dan atau kata sifat dan juga konteksnya apa. Oke, kita abaikan kayak gitu ya. Ini kayaknya masih keterangan doang, kayak gitu belum masuk definisi. Kita ketemu nih. Oh, subjeknya tentang karyawan, masukin karyawan. Oke. Kemudian teman-teman tahu dong tentang kalimat bertingkat. Setiap kalimat itu punya kata yang bersusun. Oke. Kalau misalnya kayak di sini, lebih banyak kesempatan ketemu kata untuk, pada, setelah, karena, dia tandanya tidak sejajar. Ada kalimat yang sejajar kalau apa? Kalau dipisahkan tanda koma, ada kata dan, nih, kata dan seperti ini, atau kata atau, ya. Karena di sini selanjutnya lebih banyak kesempatan untuk, berarti setelah kata kesempatan kita masuk ke kata kunci dua, karena mereka nggak sejajar. Oke. hmm, Tapi selanjutnya berdialog, berdiskusi dan berwacana. Kenapa mereka masuk sama-sama di kata kunci dua? Karena mereka sejajar, dipisahkan oleh koma dan. Oke, biasanya konteks itu ada di akhir. Biasanya masuk ke kata dalam, kayak gitu, dalam masalah organisasi. Oke, itu satu. Jadi kalimat yang pertama kita dapat subjeknya karyawan, kata kunci pertamanya kesempatan, kata kunci keduanya berdialog, berdiskusi dan berwacana. Terakhir konteksnya adalah masalah organisasi. Kita pindah ke kalimat yang kedua, konteksnya subjeknya tetap karyawan ya teman-teman ya. Di sini memungkinkan karyawan. Oke. Kemudian untuk, nah, udah dipisahkan dengan kata untuk nih. Masuklah kita ke kata kunci dua. Kemudian langsung kata dalam. Tadi sama-sama dalam ya. Berarti kata kunci duanya nggak ada. Kita langsung ke konteks. Proses pengambilan keputusan. Oke. Kalau udah kayak gini, ngapain nih? Tugas teman-teman adalah mengawinkan antara kata-kata ini menjadi kalimat yang rasional. Begini teman-teman. Jadi, karyawan kesempatan berdialog, masalah jadi satu kalimat. Kayak gini. Oke. Kemudian karyawan kesempatan berdiskusi dikawinkan dengan masalah organisasi jadi satu kalimat tersendiri.
diri. Terakhir, karyawan kesempatan berwawancara. Habis itu organisasi, maka jadinya kayak gini. Oh, ini harusnya berwacana ya, sorry typo. Nah, jadi dari satu kalimat, kalimat yang pertama dapat 3 indikator. Terus gimana kalimat yang kedua? Kalimat yang kedua kayak gini, teman. Karena dia cuma satu, kayak gitu ya, satu hubungan aja kita dapat satu indikator. Sehingga balik lagi, kalau dijumlahin akan dapat 4 Oh, indikator seperti ini. Kalau udah jadi, semuanya dimasukkan ke tabel yang seperti ini. Gimana? Udah jelas atau belum, teman-teman? Ada yang masih bingung? Oke, belum ada ininya ya. Mas, Kita praktek yang dulu ya. oh, yang kata kunci yang tadi yang di Kenapa? tabel. Ini? Nah, untuk yang di budaya partisipatif kepemimpinan karyawan yang nomor 2, itu kata Nah, kuncinya meskipun kata kunci 2 nggak ada, is okay atau gimana? it's okay. Kadang-kadang malahan konteksnya nggak ada pun, malahan cuma berhenti di kata kunci 2, asalkan nanti Irul dan teman-teman bisa membuat kalimat yang rasional, itu nggak apa-apa. Oke. Nah, gitu. Nah, jadi Miss bedanya kata kunci sama konteks itu apa sih? Konteks itu biasanya dia ada di akhir dan biasanya sudah menjadi gambaran ini tempatnya atau situasinya lagi apa sih? Itu biasanya konteks. Sementara kalau kata kunci satu sama kata kunci 2 itu biasanya isinya kata kerja atau kata sifat. Kayak gitu. Ya, teman-teman ya. Jadi kenapa dia kosong? Selama dia bisa jadi kata satu kalimat yang rasional, yang bisa diukur, itu bisa dijadikan satu indikator. Seperti itu. Oke, biar kita nggak lama-lama, coba di-scan teman-teman, nanti dimasukkan ke laptopnya masing-masing. Kita mau ngerjain ini bareng-bareng. Atau saya coba share ke chat grup ya. Coba sebentar teman. Biar cepat saya share di chat aja deh. Oke. Ini. Uh, Mana dia? Oh, oke. Filenya masih buka. Bentar, bentar. Nah, coba teman-teman. Bisa diunduh, ada di chat. Silahkan diunduh. Sudah bisa kebuka semuanya? itu Saya share. shape. Bentuknya akan seperti ini. Sudah bisa? Ada yang gagal untuk download? Nanti kita ganti-gantian ya teman-teman ya. Untuk saya scrolling dulu nih di sini. Oke, semuanya. Jadi, apa namanya, soal kita fokus ke yang pertama dulu ya. Jadi, ada suatu variabel namanya employee engagement atau bahasa Indonesianya pelibatan karyawan lah ya. Ini ditemukan oleh namanya si Desart DKK tahun 2016. Jadi menurut Desart DKK tahun 2016 untuk mengukur employee engagement itu ya ada apa namanya ada figur dan segala macamnya kayak gitu. Tapi saya cuma ngambil satu dulu kayak gitu ya si figur ini. Figur itu oh sorry ada punya scaffold ini.
Ambon Desa sorry. Ada di sini. Udah bisa nggak dong itu? Oke. Jadi menurut Scaffold tahun 2002, ya, keterlibatan karyawan itu terdiri dari figur dan macam-macamnya. Oke. Nah, saya ambil figur itu punya definisi yaitu figur ditandai dengan tingkat energi dan ketahanan mental tinggi saat bekerja termasuk kesediaan untuk menginvestasikan upaya dalam pekerjaan dan kegiatan bahkan dalam menghadapi kesulitan. Oke. Kemudian secara mental, karyawan memiliki energi kuat melibatkan diri sepenuhnya. Nah, ini kan panjang banget ya. Teman-teman boleh kalau misalnya dalam satu kalimat aja udah dapat 3, sebenarnya kita bisa memanfaatkan satu kalimat aja. Tapi kalau nanti dari satu kalimat aja belum 3 atau ternyata lebih detail lagi, kita pakai semuanya. Jadi tahapan pertama, kita pecah dulu nih teman-teman per kalimat. Oke, di sini kayaknya ada satu kalimat pertama, 2 kalimat kedua, 3 dan 4. Berarti ditambahkan lagi kita. Coba tabel ininya ditambahkan jadi 4 tabel. Kemudian kita pecah-pecah kayak gini. Terus sini. Turunin aja ya, sebentar teman-teman. Nanti saya turunin. Terakhir. Nah, terakhir sampai sini aja. Scaffoldingnya nggak usah diajak. Shit, man. Nah, kita turunin. Jadi kayak gini. Udah berhasil teman-teman mindahin. Jadi ada 4 kolom. Udah, Miss. Udah ya. Duh, Oke. shit, Nah, man. teman-teman lihat deh. Kalimat yang pertama itu kayaknya panjang banget ya gitu ya. Nanti kemungkinan ada satu kalimat dipecah menjadi 2. Kita coba dulu aja ya. Tadi teman-teman biar kita akan main highlight di sini sesuai warna-warna tadi ya. Yang teman-teman bisa pakai kayak gitu. Sebenarnya bisa diganti-ganti tapi bebas. Kira-kira subjek di kalimat pertama itu apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Tahu dari seluruh kalimat ini bahas tentang siapa sih? Karyawan. Area? Wah, berarti kemungkinan besar subjeknya akan karyawan semua ya teman-teman ya. Kita coba gabung. Oke, mana dia? Oh, di sini. Yuk, nggak bisa itu lagi. Kiri kanan. Gabung kerja. Jadi konteks subjeknya kemungkinan besar kan? Karyawan. Oke. Nah, kita lihat kata kunci yang pertama dari kalimat yang pertama kira-kira apa nih? Ditandai dengan ada apa aja teman-teman? Energi. Bisa kelihatan. Tingkat energi. Nah, tingkat energi dan ketahanan mental. Kata dan kira-kira mereka sejajar atau tidak sejajar? Sejajar, Miss. Sejajar, berarti mereka diwarnakan yang sama. Nah, Gitu kerja, misalnya kita pakai kuning berarti. sama berarti Nah, dipisah. nanti kata kuncinya ditulis di sini. 1, tingkat energi. Gelo. Yang kedua, ketahanan mental. Oke. Habis itu, yang tinggi saat bekerja. Kira-kira ini masuk ke kata kunci 2 atau konteks menurut teman-teman? Konteks saat bekerja. Oke. Saat bekerja kayak gitu ya. Nah, di sini bisa masuk yang tinggi saat bekerja. Oke, ada koma selanjutnya. Kira-kira ini bakalan jadi satu kalimat atau menurut teman-teman udah jadi kalimat berikutnya? Karena dia terlalu panjang. Bisa jadi 2 kalimat berarti yang kalimat pertama selesai sampai sini teman-teman. Kini bisa dijadiin jadi karena dia terlalu panjang bisa dalam satu kalimat dibuat jadi 2. Ini satu sendiri. Oke.
kemudian ini 2. Nah, kita coba ini bikin baru lagi di sini. Ini kita gabung dulu ya. Oke, kita masuk ke yang satu kalimat yang kedua. Ini karena terlalu panjang ya teman-teman ya, alias tingkatannya terlalu panjang. Jadi Anda bisa pecah jadi 2. Kita lihat di kalimat yang kedua kata kunci pertamanya apa? Menginvestasikan upaya. Menginvestasikan upaya. Jago banget semuanya. Nah, di sini boleh tulis. Karena sudah ada kata dalam, berarti kita loncat ya ke kata kunci 2. Menginvestasikan upaya. Oke, kita warnain dulu nih. Udah ya? Terus, di kata kunci 2, kira-kira ada apa aja? Pekerjaan dan kegiatan. Kerjaan, kegigihan. Oke, nomor 1, kerjaan. Menghadapi kesulitan kerja. Nomor 2, kegigihan. Konteksnya tentang Menghadapi kesulitan dalam bekerja. Hah? Menghadapi kesulitan saat bekerja, Miss. Oke, menghadapi kesulitan. Kita warnai di sini tulis menghadapi kesulitan. Miss, Udah? kalau untuk yang nomor Ya. 1, 2 itu yang di kalimat kalau dibikin tabel sendiri oke atau kayak ya udah next time-nya kayak dibikin gini aja 1, 2 gitu dalam satu tabel. Biar nggak bisa sih dibikin ini sendiri, kolom tersendiri ya, mau Oh, oke dipisah oke. juga nggak apa-apa. Cuman biar nggak bingung, saya kasih nomor 1, 2 dulu gitu. Itu ya Mas Ira. Oke. Nah, mari kita isi yang ke bawah. Kita kerjain dulu yang satu kalimat tadi. Tulis figurnya, pindahin ke sini. Oke. Kemudian definisi figurnya itu kita pindahin ke dalam yang bawah. Kelok. Di sini. Oke. Nah, nanti di sini teman-teman akan kenalan sama yang namanya Likert. Nah, itu nomor itemnya ya, kita kasih kode karena dia adalah employee engagement kayak gitu nomornya. Oke. Nomor 1. Nomor 1 dan ini nomor 2 nanti dikawinkan dengan Jadi subjek itu bisa teman-teman boleh pakai responden atau mau langsung aja diganti subjeknya. Penilaian karyawan. Oke. Kemudian terhadap tingkat energi. Kata kopi yang selanjutnya sih konteksnya. Yang tinggi saat bekerja. Karena kita cuman punya konteksnya sama, yang diubah nanti tingkat energinya diganti ketahanan mental. Ini di copy aja. Kemudian tingkat energinya diganti ketahanan mental. Sudah bisa atau belum? Kita lanjut dulu ya. Lanjut lagi ke kalimat yang kedua, karena cuman ini tapi dikawinin dengan 2, yang kata kunci 2-nya akan dapat 2 juga. Kayak gini. Penilaian karyawan. Miss boleh nanya. Boleh? Skala yang ini kan di skala ada Likert itu maksudnya apa ya, Miss? Minggu depan kita akan pelajari, Mbak. Oh, Kita jadi ini hold dulu. Baik, Miss. Iya, masih minggu depan. Oke. Nah, terhadap menginvestasikan investasi upaya aja kita ya. Investasi upaya. Ketahanan mental. Upaya. Gini kita majuin ke depan boleh. Dalam
kesulitan. Penilaian karyawan. Jadi boleh teman-teman otak-atik ya, mau dia di depan atau gini, yang penting jadi kalimat yang rasional. Kita copy lagi. Penilaian karyawan terhadap investasi upaya dalam menghadapi dengan kegigihan. Oke, jadi nanti dapat deh si Menginvestasikan upaya. Oke, coba ada yang masih bingung nggak? Sudah paham atau belum? Ya. Oke. Upaya. Tahu kan akhirnya kenapa dia jadi 4, teman-teman? Nah, ini di sini ada tingkat energi. Kita kasih warna kuning. Ada Upaya. ketahanan mental. Upaya. Karena kata kunci yang kalimat pertama ada 2. Terus habis itu kata-katanya sama ya, tapi juga kata kunci 2-nya ada 2 dalam pekerjaan sama kegigihan. Tinggal mereka tuh ibaratnya dikawinin satu sama lain. Kayak gitu. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Abis ini kita bergilir nih gantian. Udah? Oke, kalau gitu saya stop share. Kita gantian teman-teman untuk share screen-nya. Ya. Kita mulai dari siapa dulu ya? Kita mulai dari Mas Rizky dulu deh. Silakan Mas Rizky di-share screen-nya. Kita kerjakan kalimat yang kedua. Ini udah kelihatan belum ya, Miss? Sudah. Sudah. Mas. Oke, kalimat kedua. Kalimat kedua. Yes. Diambil kalimat keduanya. Dari selain itu. Selain itu. Oke. Pindahkan. Yes. Jadi kira-kira apa subjeknya nih, Mas? Ini soalnya diisi semua, Miss. Apa? Yang soalnya sampai 4 ya, diisi semua. Kita kerjain dulu aja bareng-bareng. Nanti beli belakangan. Tenang aja. Gimana, Mas Rizky? Subjeknya apa kira-kira? Teman-teman boleh bantuin. Subjeknya apa? Konsumen bukan, Miss? Konsumen. Karyawan ya? Karyawan dong. Kan ini tentang apa namanya? Oh kok bukan? Mas Rizky maaf, yang masih soal nomor 1. Soal nomor 1. Tapi kalimat kedua. Oh, pantesan. Kita naik ke atas. Oh, yang atas, Miss. Oh, oke. Kalimat keduanya. Kalimat kedua. Tadi mana sih, Miss? Nah. Oh, ini. Nah, kita balik lagi. Kalimat yang kedua. Udah kan ya itu di kopi itu. Kejauhan. Oh, ini. Masih karyawan, terus Coba kita warna-warnain dulu deh, Mas, baru dimasukin kotaknya. Oke, karyawan kan kasih warna kuning subjeknya. Terus memiliki energi kuat dan melibatkan diri. Kira-kira masuk kata kunci atau enggak? Yang mana kata kunci satunya? Yang memiliki energi kuat dan melibatkan diri. Betul. Diwarnain dulu, Mas. Pakai warna apa buat kata kunci satunya? Jangannya nggak usah ikut, biar ketahuan ada 2 kata kuncinya. Oke, dipisah-pisah dulu. Sampai situ. Kasih warna lain. Oke. Kemudian ke situ. Nah. Konteksnya apa? Peran sebagai pekerja, Miss.
Nah, konteksnya peran sebagai pekerja, betul. Warnanya samain, Mas. Biar tahu kata kunci satu itu warnanya sama. Nah, oke, tinggal konteksnya aja. Oke, nah itu harusnya kalimat mereka juga itu harusnya dipisah ya nanti ya. Oke. Nggak disatuin. Oke, kita bikin. Silakan Mas dibikin. Ya bikin ke bawah dulu boleh. Oke, kayak gitu. Oke, jadi kata kunci pertamanya, oke. Masukin kata kunci satu. Nomor 2-nya. Terus langsung ke konteks. Konteksnya. Yes, langsung konteks aja dah. Oke, coba Mas dibikin kalimatnya gimana Mas? Berarti Di sana ya, setelah itu. dari sini ya. Setelah tadi 4 kalimat. Setelah tadi 4 kalimat. Di indikator betul. Langsung aja ya Mas. Penilaian Langsung aja. karyawan. Heeh. Penilaian Tulis aja, karyawan. coba. Tulis aja ya. Jauhan dia. Dah. Naik lagi. Oh, naik lagi. Ya di sini. Di bawah saya aja tadi itu, di bawah yang tadi 4 saya. Nah, di situ di indikator, di kolom indikator. Udah benar kok. Sini. Nah, lanjut di situ. Nah, penilaian karyawan. Oke. Gimana kalimatnya? Nah, kalau udah masuk ke sini, udah rasional. Gini di sini. Gimana kalimatnya? Kalau terhadap peran kita sebagai pekerja yang memiliki energi yang kuat, boleh. Betul. Yangnya 2 kali tuh. Oke. Ini Miss. Benar nggak Miss? Yang kedua ada ini, kurang ini. Penilaian karyawan terhadap pekerja aja gini, pekerja yang melibatkan diri dalam perannya. Nah, kalau itu silakan terhadap pekerja yang melibatkan diri dalam perannya. Nah, jadi oke, makasih Mas Rizky. Kita pindah ke yang lain. Jadi kalau udah masuk ke bagian indikator bikin kalimat, silahkan dibikin serasional mungkin ya teman-teman ya. Kita pindah ke Nadia dulu deh. Silahkan Nadia. Ya, Miss, sebentar, Miss. Oke. Apa banget? Kita masuk ke kalimat yang atasnya dulu. Dipecah-pecahnya gimana? Oke, masuk. Yang atas. Oh, ini. Yang mereka. Nah. Subjeknya apa? Subjeknya mana, Miss? Subjeknya dulu sebelah. Subjeknya siapa jadi kira-kira Karyawan. kalimatnya? Karyawan, silahkan ditulis dulu. Oke, nanti badis belakangan mungkin ya. Terus Kata kuncinya kata kuncinya boleh diwarnain yang mana kira-kira?
Memandang pekerjaan apa nih, Miss? Oh, itu kayaknya konteks. Nah, coba itu, memandang pekerjaan jadi dia bisa muncul di awal ya. Berarti konteksnya ini tentang pekerjaan dia. Nah, memandang pekerjaan boleh diwarnain dulu, itu nanti dijadikan konteks buat kita. Oke. Kemudian apa kata kuncinya? Investasi berharga, kata kunci pertamanya. Oke, setelah investasi berharga ada baik bagi, membuat dia sejajar atau tidak sejajar. Bagi tidak sejajar ya, Miss? Nggak sejajar. Berarti kata kunci keduanya adalah Hmm, Kata kunci keduanya dirinya sendiri, terus organisasi. ada kata maupun berarti Tidak organisasi sejajar. dirinya sendiri. ya. Oh, Oke, diwarnain Kesan itu. coba. Oke. Setelah itu ada kata serta. Menurut Nadia, dia itu harus dijadikan satu kalimat atau dipecah jadi dua. Dipecah, Miss. Dipecah jadi dua. Oke, dikasih nomor dulu, merekanya 1. Jadi Bisa nggak? Oke, good. Oke, kalau yang kedua, kata kunci pertamanya siapa? Mengerahkan upaya ya, Miss? Betul sekali, menggunakan upaya Upaya ekstra. ekstra. Sip. Oke. seperti bingung. Nggak kelihatan mana. Pakai halo nih. Oke. Yang sebelahnya, highlight. Oke. Berarti langsung ke Konteks pencapaian kinerja optimal. Ah, sip, coba dibikin itunya dulu dipecah-pecah. Ditulis dulu di kotaknya Nadia. Dibikin 2 kolom ya, karena ada 2 kalimat. Nah, kayak tadi contoh saya. 2 baris. Oke, tulis dulu. Investasi berharga. Nggak usah pakai nomor kalau cuma 1. Oke. Kemudian kata kunci duanya. dirinya sendiri ya, Miss ya? Oh, betul. Nomor 1 dirinya sendiri. Nomor 2 organisasi. Dan lupa dikasih nomor biar nggak bingung. Oke, Ini lanjut. memandang pekerjaan. Betul. Oke, jangan tulis di situ. Bikin tambahin kolom baru aja. Kolom baru. Bisa nggak? Bilau, betul. Nah, situ, oke. Tinggal mengerahkan upaya ekstra. Lanjut. Kolom 2-nya kosong, langsung ke konteks. Pencapaian kinerja optimal. Itu kalimat dengan Oke, coba Nadia bikin kalimatnya kita ke bawah di indikator. Kenapa? Nah, di situ penilaian karyawan. Terhadap Investasi berharga. boleh kayaknya konteks dulu deh. Terhadap pekerjaan sebagai investasi berharga. Kayak gitu coba. Untuk siapa?
untuk dirinya sendiri dan organisasi. Betul. Nggak boleh digabung, untuk dirinya sendiri dulu. Nah, baru di copy, nanti diganti belakangnya. Untuk dirinya dihapus dong, untuk organisasi. Nah, lanjut satu lagi. Penilaian karyawan terhadap upaya ekstra. Nah, mengarahkannya dihapus aja. Upaya mengarahkan ekstra untuk mencapai. mengarah Kinerja optimal. Sip. Oke, Dena, terima kasih. Kita pindah ke yang lainnya. Kita pindah ke Irul dulu deh. Coba Rul. Ayo, Dena. Silakan Rul, di share screen Rul. Hermes, Bisa Rul? Backness. Nggak mau? Oke, kita ganti ke yang lain dulu ya. Kita ke Talita dulu deh. Oh, bisa. Oh, sip. Kita lanjut. Oh, udah diisi duluan sih, Rul. Ya mumpung Oke, kalau gitu kerjain yang bawah, yang belum yang mana dikerjain. tadi lagi? Yang nomor 2 deh. Aku copy aja. Yang Nomor 2 deh, yang soal nomor 2 yang belum Irul kerjain. Nah, ambil dulu satu kalimat coba. Mungkin boleh di zoom dikit kali ya, Rul. Teman-teman nggak kelihatan kali. Sip. Oke, kira-kira apa nih subjeknya? Konsumen. Terus? Enggak, behavior kan namanya. Kita langsung aja berarti keterlibatan. Keterlibatannya nggak usah dipakai konsumen lagi. Konsumennya udah masuk ke subjek. Jadi keterlibatan aja. Oke. Kunci duanya apa? Perilaku nyata, betul. Nyatanya ikut. Perilaku nyata. Perilaku nyata. Konteksnya apa? Tentang merek. Masukin mereknya di situ. Konteksnya merek. Merek atau brand. Nah, coba. Dibikin kalimatnya. Bakal kayak gimana? Penilaian. Langsung aja ke indikator. Nggak usah di sisi dulu. Langsung aja kita ke indikator. Nah, penilaian. Gimana? Penilaian konsumen terhadap keterlibatan. Penilaian siapa? Penilaian konsumen. Boleh langsung. Terhadap terhadap perilaku nyata. Temannya perilaku nyata. Perilaku nyata.
untuk terlibat pada suatu merek atau untuk terlibat dengan suatu merek. Iya sih, benar sih. Oke, good. Nah, gampang ya. Makasih, Rul. Kita pindah ke yang lainnya. Kita pindah ke siapa tadi? Talita dulu ya. Silakan, Tal. Aduh, Oke, bangsat. sebentar. Nggak salah tuh ada tugas temen. Proporsional mana ya, anjir. Udah, Oke. saya izin Udah off. kelihatan? Soalnya kalau on cam Boleh. sedikit. Mungkin boleh dilebarin, Talita, ininya, layarnya. Nah, coba Tal. Kita masuk ke kalimat yang tadi ditinggalin sama Irul, berarti ke... Ini Miss. Oke. Sip, boleh. Oke. Tercermin dari partisipasi konsumen dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan merek baik secara langsung maupun tidak langsung. Berarti kategori pertama partisipasi konsumen. Betul. Partisipasi aja, konsumennya nggak usah ikut karena dia udah masuk ke subjek. Terus kata kunci duanya apa kira-kira? Secara langsung maupun tidak langsung. Betul banget. Langsung maupun tidak langsung. Konteksnya kira-kira apa? Aktivitas yang berkaitan dengan merek. Betul banget. Pintar. Mari kita buat. Konsumennya nggak usah ikut, betul. Partisipasi aja. Terus nomor satunya tidak langsung. Konteksnya aktivitas yang berkaitan dengan merek. Oke, mari kita buat kalimatnya, Talita. Penilaian konsumen. Yang pertama terhadap aktivitas yang berkaitan dengan merek. Partisipasi dulu dong. Iya. Untuk berpartisipasi atau partisipasi dalam aktivitas. Partisipasi dalam aktivitas yang berkaitan langsung dengan merek. Berkaitan dengan merek jangan ditinggal. Berkaitan dengan merek secara langsung. Oke, kopi diganti secara tidak langsung. Sip. Oke, terima kasih Talita. Kita pindah ke Shelby dulu deh. Oke, Miss, sebentar. Udah terlihat belum, Miss? Sudah, silakan di zoom dikit, Mbak. Oke. Nggak kelihatan. Oke. Subjeknya tetap konsumen. Betul. Bentar ya. Kemudian kata kuncinya. Keterlibatan juga diwujudkan dalam bentuk advokasi merek. Berarti kata kunci pertamanya apa tuh? Ada tuh. Keterlibatan kan? Advokasi merek. Oke. Kata kunci duanya dimulai dari rekomendasi. betul, rekomendasi kepada orang lain sampai kepada orang lain. Satu. Warnanya dibedain. Jangan disamain. Warnanya dibedain. Oke. Kemudian Membagikan pengalaman positif. betul.
Terus? Melalui media sosial atau menulis. Itu Itu konteksnya. satu-satu. Oh, jadi menulis ulasan sendiri, menulis testimoni sendiri. Jadi ada 4. Menulis ulasan dulu, media sosialnya nyambung soalnya sama pengalaman positif. Ulasan sendiri, testimoni sendiri, Mbak. Oh, Boleh digabung. Oke. ini masuknya konteks ya, Miss? Enggak, itu tetap jadi di sini nggak ada konteks. Oke, coba Mbak Selby dibuat itunya. Berarti ada 4 di situ. Berarti ini rekomendasi. Kepada orang lain. Membagikan pengalaman positif sampai melalui media sosialnya ikutan boleh Mbak Selby. Melalui media sosial. Oke. Melalui media sosial masih di nomor 2. Nomor 3-nya menulis ulasan, nomor 3-nya menulis testimoni. Oh, bisa apa ya? Nomor 4-nya ya menulis testimoni. Jadi di kuanti nggak boleh disatukan ya teman-teman ya. Di kuantitatif itu dia dianggap satu hal yang beda-beda. Kalau di kuali boleh dia digabungin. Oke, nah mari ditulis Mbak. Jadi konteksnya nggak ada ya di sini. Penilaian konsumen terhadap advokasi merek Betul, melalui rekomendasi kepada orang. Oke. Terus tinggal di copy aja, betul, diganti belakangnya. Membagikan. Oke. Di copy sampai menulis ulasan. Oke. Tinggal diganti menulis testimoni. Oke deh Mas Selby, bisa ya. Terima kasih Mas Selby. Kita ke Hotma Yunita dulu. Adi sudah bisa belum? Belum. Oke. Dia berarti skill Adi hari ini. Ya silakan Mbak Hotma. Bisa. Mbak Nita bisa? Benar, Miss, lagi nyari series. Oke. Miss, sementara aku boleh nanya dulu nggak? Boleh dong. Aku kirain yang tadi dikerjain sama Shelby itu konteksnya ada, yaitu keterlibatan. Tapi ternyata keterlibatan itu bukan konteksnya ya, Miss? Iya, jadi karena kita lagi bahas tentang brand engagement-nya kayak gitu sih ininya, dia nggak jadi konteks kayak gitu, Mbak. Oke, Miss. Nah itu cara biar nggak kebalik-balik tuh gimana tuh Miss? Soalnya saya tadi yang pertama juga mau pakai juga ya? Selama iya. kalau ketika pakai si keterlibatan dijadiin konteks nyambung nggak kalimatnya ketika diturunin jadi indikator? Enggak Miss. Belum nyoba ya? Belum nyoba juga sih Miss. Oke, coba deh kalau misalnya dimasukin ke konteks nyambung nggak? Nah, coba dulu ya Miss. Kita ke sini dulu. Kita ke Nita dulu. Silakan Nit. Itu yang bagian lagi. Gimana jadinya? Subjeknya tetap konsumen. Kemudian
Oke. Good. Nah, itu loyalitas. Ah. Nah, jadi mana satunya? Oh, enggak dong, loyalitasnya masukin ke konteks dong. Oke. Sebenarnya bisa ya loyalitas perilakunya masuk ke kata kunci 2, mereknya masuk ke konteks kayak gitu. Tapi nggak apa-apa disatuin aja. Mau dipisah? Tapi nanti jadi bedanya apa, Miss? Cuma jadi pembagian doang sih kayak gitu. Karena si loyalitas perilaku itu kan masih kata sifat ya atau kata kerja. Nah, jadi biasa di situ. Tapi nggak apa-apa, nanti juga jadi sama kok. Oke. Gitu itu terus kata kunci satunya berarti ada debu, Pak, penggunaan produk, layanan secara konsisten. Oke. Pelayan, konsumen, penggunaan produk dulu sebagai apa ya maksudnya ya? Sebagai apa namanya menunjukkan oke boleh deh sebagai loyalitas perilaku terhadap merek. Oke, good. Lanjut. Klik copy aja, kemudian diganti. Penggunaan produknya diganti layanan secara Nah, oke deh. Bisa ya teman-teman ya. Kita sekarang karena Adis gak bisa, jadi ya udah. Oke deh teman-teman. Apa namanya? Udah bisa semuanya. Ini dikerjain dulu semuanya sampai kita ada sampai berapa sih ini? Ini nomornya sampai nomor banyak ya? Enggak, cuma nomor 4 doang. Nah, ini tugasnya dikumpulin sampai nanti jam berapa nih maunya? Jam 3 sore atau jam 6 sore? Astagfirullah. Jam 5 sore boleh nggak, Miss? Jam 5 sore aja. Oke, silahkan dikerjakan ya. Sampai jam 5 sore nanti langsung diunggah ke Big. Nah, kalau versi teman-teman nanti kerjanya masih nunggu minggu depan. Tapi mau dicicil dari sekarang, jadi tetap penelitian teman-teman kan nanti akan buat ini juga ya variabelnya. Tapi nggak dikumpulin minggu depan, kumpulinnya nanti bareng sama bab 3. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Miss mau nanya. Miss, Itu kan Siapa dulu deh? Rizky dulu deh. itu kan apa? Tadi Miss kan contohnya cuma satu dimensi, Miss. Sedangkan penelitian kan dimensinya banyak. Itu gimana, Miss? Oke. Saya mau nunjukin dulu yang udah jadi ya teman-teman ya sebentar. Anjing aku mau masuk. Masuk. Sebentar. Ya. Ini yang versi kalau udah jadi ada deskripsi seperti ini. Nah, ini kira-kira teman-teman jadi si X-nya nanti punya sendiri. Ini kan variabel X-nya itu fanatisme. Dia singkat jadi FNT.
kayak gitu. Oke. Jadi walaupun dimensinya nanti beda-beda, dia tetap dibikin satu tabel yang sama, yaitu di bawah satu tabel X. Oke, kayak gini. Nanti variabel Y-nya punya tabel sendiri. Kalau penelitian kita kan cuma ada 2 tabel ya, sama cuma X dan Y. Nah, teman-teman bikin kayak gini. Nah, ini dia kasih AGV dari agresi verbal. Kayak gitu. Minggu depan baru kita belajar Likert itu apa. Oke, jadi jangan dipisah. Jangan dimensinya nanti dipecah-pecah, terus teman-teman kodenya berdasarkan dimensinya. Enggak ya teman-teman ya, tapi tetap kodenya tetap berdasarkan variabelnya. Nah, ini ada dimensi karakter attack, competence attack, insult attack, kayak gitu-gitu. Nah, bayangin teman-teman nih. Jadi wajar setiap dimensi itu punya indikator angka 20 ke atas itu wajar banget. Oh, Jadi salah. Karena tadi standarnya satu dimensi minimal 3 indikator. Lebih boleh, kurang nggak boleh. Kayak gitu kira-kira Mas Rizky dan semuanya. Ada pertanyaan lagi? sudah, Nih, Miss. siapa tuh yang mau nanya? Mbak Nita mau nanya ya? Nggak jadi Miss, udah clear. Udah jawab tadi. Oh, udah jawab tadi. Oke deh. Jadi hari ini tugasnya yang tadi ngerjain ini dikumpulin lagi ya teman-teman. Kemudian yang minggu depan itu adalah versi punya teman-teman bareng sama bab 3 yang lainnya. Kayak gitu ya. Oke, karena kita udah selesai materinya cukup itu doang. Ya, kalau saya mikirnya tadi bakalan lama banget, ternyata teman-teman udah ahli banget. Saya cukup senang. Kita ketemu aja minggu depan ya teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Tolong dijaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Miss. Yes. Terus pamit.